Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat tersebut merupakan instruksi Allah tentang perintah musyawarah sebagai bagian dari asas demokrasi yang indikasi kewajibannya terdapat pada kalimat wasyawirhum fil amr, diawali dengan fi'il amr. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya asal suatu perintah adalah wajib. Hal ini sejalan dengan Aid Al-Qarni dalam tafsir Al-Muyassar. Beliau menjelaskan ayyi wasyawirhum fil umur allati tahtaju ila musyawarah, yakni bermusyawarahlah kalian dalam setiap perkara yang harus dimusyawarahkan. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah dengan prinsip bermusyawarah di Indonesia? Alhamdulillah, musyawarah menjadi salah satu bagian dasar dalam berdemokrasi di Indonesia. Sebagaimana termaktub pada Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita bangga hadirin dengan perwujudan demokrasi di Indonesia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, seperti terselenggaranya pemilihan umum, terlaksananya musyawarah mufakat, berdirinya lembaga-lembaga negara, dan adanya kebebasan berpendapat. Namun sayang hadirin, yang menjadi ironis dan memprihatinkan, menurut pengamat politik Sugeng Prasetyo pada pemilu tahun 2024 lalu, nilai demokrasi mengalami degradasi. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 205 kasus pelanggaran terberat di antara semua pelanggaran pemilu. 57 kasus pelanggaran hukum, 50 kasus pelanggaran administrasi, dan 10 kasus pelanggaran pidana. Ditambah lagi dengan ketua MK dan komisioner KPU yang divonis melanggar etika oleh MK dan DKPP. Hal ini merupakan pukulan telak untuk
kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Belakangan ini, prinsip-prinsip demokrasi seolah terlupakan. Era reformasi yang katanya mempersilahkan rakyat untuk bebas berpendapat, namun nyatanya saluran aspirasi seringkali tersendat. Padahal kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahasa reformasi saat ini hanya basa-basi, pemanis bibir orang-orang berdasi sebagai bungkus untuk meloloskan ambisi pribadi. Koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dikebiri, kebebasan berekspresi dibatasi, kepada siapapun yang berlawanan, buzzer-buzzer siap menghabisi. Bahkan yang melakukan banyak aksi akan masuk jeruji besi. Padahal hadirin, tanpa pemenuhan hak asasi, maka demokrasi tak akan terrealisasi. Agar lebih jelas lagi bagaimana pemimpin adil, sebagai contoh dari Quran Surah Shad ayat 26 sebagai berikut. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Shadaqallahul azim. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan hak, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu, karena akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Maha benar Allah dan maha agung. Para hadirin yang berbahagia, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ayat tersebut merupakan gambaran Allah kepada Daud tentang prinsip-prinsip hukum yang harus diajarkan kepada manusia, yaitu pertama, fahkum bainan nasi bil haqq, jalankanlah hukum di antara manusia dengan adil. Dan yang kedua, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah.
dengan hukum, jangan menuruti hawa nafsu atau ambisi duniawi. Prinsip-prinsip tersebut telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, sampai-sampai beliau berani bersumpah, demi Allah, jika putriku Fatimah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Baginda Rasulullah begitu tegas dalam menegakkan keadilan, tidak pandang bulu dan pilih kasih, tidak mentang-mentang anak sendiri terus dilindungi, apalagi difasilitasi untuk menjadi pengganti sebagai motif untuk melanggengkan dinasti. Baginda Rasulullah tidak kompromi, siapapun melanggar hukum segera ditegakkan. Inilah fondasi demokrasi yang diajarkan oleh Islam. Inilah akhlak kepemimpinan yang ditampilkan oleh baginda Rasul. Dan ini pula yang harus menjadi karakter setiap pemimpin di Indonesia, agar kehidupan berdemokrasi semakin terasa nyata. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang kami banggakan, dari uraian yang telah kami sampaikan tadi, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu pertama, sila keempat dalam Pancasila merupakan salah satu pilar dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Dan yang kedua, para pemimpin hendaknya menjadi panutan bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial bagi seluruh elemen yang ada di negeri tercinta. Dewan Hakim yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang kami banggakan, cukup sekian syarahan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung dara terbang ke awan, hinggap sebentar di pepohonan. Keadilan dasar utama persamaan, ia harus ditegakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.